Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alsyardia. Saya salah satu mahasiswi Prodi Pendidikan Tata Boga 2019 di Universitas Negeri Medan. Baik, di video ini kelompok kami akan menjelaskan materi tentang peranan guru dalam manajemen pendidikan. Pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan terbentuk dari dua kata, yaitu manajemen dan pendidikan. Manajemen sering diartikan sebagai ilmu, kiat, dan profesi. Dikatakan sebagai ilmu, menurut Luder Bulit dalam Sagala 2011 halaman 50, karena manajemen dipandang sebagai suatu bidang pengetahuan yang secara sistematis berusaha memahami mengapa dan bagaimana orang lain untuk bekerja sama. Dikatakan sebagai kiat menurut Fowler dalam Sagala 2011 halaman 51, karena manajemen mencapai sasaran melalui cara-cara dengan mengatur orang lain dalam menjalankan tugas. Sedangkan dikatakan sebagai profesi karena manajemen dilandasi oleh keahlian khusus untuk mencapai suatu prestasi. Manajer dan para profesionalnya dituntun oleh kode etik. Menurut para ahli, Hersey dan Blanchard dalam Sagala 2006 halaman 14 mendefinisikan manajemen sebagai proses kerjasama melalui orang-orang atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasi yang telah diterapkan pada semua bentuk dan jenis organisasi lainnya. Secara umum, bahwa manajemen merupakan proses yang khas terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya. Pendidikan adalah proses secara sistematis untuk mengubah tingkah laku seseorang untuk mencapai tujuan organisasi. Pengertian ini dikemukakan oleh para ahli Rifai 2008 halaman 2. Dan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 1, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Berdasar pengertian manajemen dan pendidikan, dapat disimpulkan manajemen pendidikan adalah proses pengembangan potensi diri peserta didik untuk memiliki kemampuan yang diperlukan dengan proses perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan. Sejalan dengan definisi manajemen pendidikan menurut Rifai 2008 halaman 58 adalah proses untuk mengordinasikan berbagai sumber daya pendidikan seperti guru, sarana, dan prasarana pendidikan seperti perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran pendidikan. Baik, hanya itu saja yang materi yang bisa saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Sri Junita Sarigula, Pendidikan Tata Boga, Universitas Negeri Medan. Saya di sini akan menjelaskan bagian dari fungsi manajemen pendidikan. Di video sebelumnya, teman saya telah menjelaskan apa saja yang menjadi pengertian para ahli dan juga pengertian secara umum yang namanya dengan manajemen dan juga pendidikan. Dan di sini saya akan menjelaskan apa saja sih fungsi-fungsi dari manajemen pendidikan itu. Jadi langsung saja, sebelum kita mengetahui apa saja fungsi-fungsi dari manajemen pendidikan, saya terlebih dahulu memfokuskan kita apa sih itu namanya manajemen dan juga apa yang namanya pendidikan.
Jadi dua kata ini berbeda, tapi jika digabungkan menjadi suatu pengertian yang kokoh. Jadi manajemen di sini adalah seperangkat prinsip yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengawasan dalam penerapan prinsip pemanfaatan sumber daya keuangan dan juga manusia. Jadi manajemen ini adalah suatu perangkat ya. Jadi di mana di dalamnya ada beberapa pengertian, yaitu perencanaan dan sampai pada pengawasan. Sedangkan pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam rangka untuk mengetahui pengertian dari belajar dan juga kebiasaan. Jadi manajemen pendidikan di sini adalah suatu proses dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan penilaian usaha-usaha pendidikan supaya dapat mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kembali kita pada topik pembahasan fungsi dari manajemen. Di sini saya akan menerangkan ada 7 fungsi dari manajemen pendidikan. Jadi fungsi-fungsi manajemen pendidikan itu adalah 1. Planning atau perencanaan, 2. Organizing atau pengorganisasian, 3. Staffing. Staffing ini adalah penyusunan pegawai, 4. Directing atau pengarahan, 5. Coordination dengan habis itu pencatatan dan pelaporan, dan terakhir adalah pengawasan atau controlling. Mari kita bahas satu persatu apa saja sih pengertian-pengertian dari ini dan mengapa dia disebut sebagai fungsi manajemen pendidikan. Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan atau planning kata dasarnya adalah rencana, di mana rencana ini adalah bisa juga diartikan sebagai bentuk strategis. Jadi rencana di sini adalah tindakan dalam memilih dan menetapkan segala aktivitas sumber daya yang akan dilaksanakan dan digunakan di masa yang akan datang. Jadi rencana ini adalah titik awal kita dalam memulai suatu kegiatan atau misalnya suatu organisasi. Karena tanpa adanya rencana, semua fungsi-fungsi manajemen mulai dari pengorganisasian, pengawasan, controlling, pegawai, keuangan, dan pelaporan tidak akan berjalan dan juga hasilnya nanti akan sia-sia. Jadi rencana ini adalah bisa disebut sebagai tujuan organisasi. Karena dengan adanya perencanaan, apa yang menjadi tujuan organisasi dapat berjalan dengan lancar. Yang berikutnya adalah pengorganisasian atau organizing. Ini juga tidak kalah pentingnya dari perencanaan, tapi dia adalah tahap kedua yang menjadi tahap pertama tadi perencanaan, dan kedua adalah pengorganisasian. Jadi organisasi adalah wadah atau tempat di mana perkumpulan orang-orang yang melakukan kerjasama dalam hal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi pengorganisasian di sini diartikan sebagai kegiatan pembagian peran, tugas dan tanggung jawab kepada orang-orang yang telah melakukan kerjasama dan bagian yang tidak terlihat dalam bentuk kerjasama. Yang ketiga, penyusunan pegawai atau staffing. Di mana-mana kita bekerja, bagi lembaga perusahaan, lembaga persekolahan, pasti ada yang namanya staffing. Apa sih tugas staffing ini? Mengapa dia dijadikan sebagai fungsi manajemen pendidikan? Jadi staffing ini bertujuan atau berguna sebagai staffing ini tidak kalah penting karena memfokuskan pada sumber daya manusia. Di sini dia menggunakan manusia untuk melakukan suatu program tersebut. Jadi dengan adanya staffing, rencana pengorganisasian akan berjalan dengan lancar. Secara jelasnya, staffing ini adalah penyusunan personalia pada atau untuk mengetahui kecakapan individu atau seorang pegawai yang akan bekerja.
Yang keempat adalah dari fungsi manajemen pendidikan, yaitu pengarahan dan direktif. Mengapa pengarahan termasuk dalam fungsi manajemen? Karena dalam melakukan suatu pekerjaan atau suatu organisasi, misalnya lembaga persekolahan, pengarahan ini bertujuan untuk kegiatan yang memberikan instruksi, perintah, dan petunjuk kepada orang-orang yang akan melakukan pekerjaannya. Jadi biasanya pengarahan ini misalnya dari pemimpin, atau misalnya kalau dia dalam sekolah, misalnya kepala sekolah, dia akan memberikan pengarahan-pengarahan kepada bawahannya. Yang kelima, koordinasi atau coordination. Mengapa juga coordination termasuk dalam manajemen pendidikan sih? Jadi koordinasi ini adalah aktivitas manajer membawa orang-orang yang terlibat dalam pengorganisasian dalam suasana kerjasama yang humoris. Jadi koordinasi ini juga sangat berguna ya, tidak kalah penting, karena dengan adanya koordinasi semua pihak-pihak dapat melakukan kerjasama, dapat juga menimbulkan suatu humoris. Nah, dengan adanya koordinasi sesama kelompok atau sesama anggota, sesama bawahan, dan juga pemimpin, jadi hubungan yang terjalin diantaranya akan menjadi lebih bagus, dan itu akan juga ada berkaitan dengan tugasnya akan berjalan dengan lancar. Yang keenam, pencatatan dan pelaporan. Dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan atau dia baik sekolah, itu harus ada yang namanya pencatatan dan pelaporan, karena pencatatan dan pelaporan ini nanti yang akan menjadi bukti telah terjadinya suatu, misalnya dalam pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan tersebut harus ada yang namanya pencatatan atau pelaporan. Jadi ini adalah indikator. Pencatatan dan pelaporan ini juga adalah suatu indikator keberhasilan kegiatan. Program apapun yang dilaksanakan tidak akan terlihat wujudnya. Jadi berguna yang namanya pencatatan dan pelaporan. Yang terakhir adalah pengawasan atau controlling. Jadi yang terakhir ini adalah pengawasan, di mana kata dasarnya adalah awasi. Jadi setelah semuanya berjalan dengan lancar, segala tugas-tugas telah dilakukan, jadi perlu adanya juga pengawasan dari pemimpin, perlu adanya pengawasan dari manajer, bagaimana cara dia mengawasi para bawahannya dalam melakukan pekerjaan tersebut. Jadi dalam ketujuh fungsi manajemen pendidikan ini, intinya adalah dari fungsi perencanaan sampai pengawasan controlling sama-sama berkaitan, di mana bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sekian dari saya, fungsi manajemen pendidikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Sandralam Karuna dari Pendidikan Tata Boga Universitas Negeri Medan. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang bidang tugas manajemen pendidikan. Yang pertama itu ada pengelolaan bidang kurikulum. Rancangan program pendidikan disusun dengan menyesuaikan perkembangan peserta didik, kemajuan masyarakat, serta tuntutan masyarakat terhadap kualitas lulusan lembaga pendidikan. Pengelolaan kurikulum dibicarakan dalam manajemen pendidikan, yang berkaitan dengan bagaimana mengorganisasikan sumber-sumber sekolah yang dapat diberdayakan dalam merealisasikan isi kurikulum oleh guru. Yang pertama itu ada perencanaan dan pengembangan kurikulum. Yang kedua, pengorganisasian kurikulum. Yang ketiga, penentuan prosedur dan skala kemajuan yang dapat diperoleh dalam waktu tertentu. Yang keempat itu ada penentuan strategi, pendekatan dan metode yang akan diterapkan dalam memonitoring pelaksanaan kurikulum. Yang kedua itu ada pelaksanaan proses belajar mengajar. Yang pertama, pengaturan ruang belajar. Yang kedua, evaluasi proses dan hasil belajar. Yang ketiga, evaluasi program pengajaran.
Selanjutnya ada pengelolaan peserta didik. Yang pertama, meneliti pertumbuhan atau perkembangan penduduk. Yang kedua, penerimaan peserta didik. Yang ketiga, penetapan daya tampung. Yang keempat, penetapan syarat-syarat peserta didik. Yang kelima, pembentukan panitia atau petugas penerimaan peserta didik. Yang terakhir, pembinaan peserta didik. Yang selanjutnya adalah pengelolaan personalia pendidikan. Dapat diartikan juga sebagai proses sekaligus sebagai seni untuk memilih dan mendayagunakan sumber daya manusia sejak penerima hingga pemberhentiannya. Kegiatan manajemen dalam mengelola personalia pendidikan diantaranya: yang pertama, pengadaan personalia. Yang kedua, pengangkatan personalia. Yang ketiga, pembinaan dan pengembangan personalia. Dan yang terakhir, hak dan kewajiban personalia. Selanjutnya, pengelolaan perlengkapan pendidikan. Perlengkapan pendidikan adalah semua benda bergerak maupun tidak bergerak yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan sistem pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya ada pengelolaan keuangan pendidikan. Pengelolaan keuangan pendidikan meliputi kegiatan, perencanaan, dan penyusunan anggaran biaya, penggunaan anggaran, penyimpanan, pencatatan, dan pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan yang dimaksud untuk mewujudkan suatu tertib administrasi keuangan, sehingga pengurusannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya ada pengelolaan layanan khusus. Layanan khusus adalah suatu usaha yang tidak secara langsung berhubungan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan kepada peserta didik oleh lembaga pendidikan agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan kegiatan belajarnya. Jenis-jenisnya seperti yang pertama itu adalah pusat sumber belajar atau PSB, yang kedua pengelolaan perpustakaan, yang ketiga usaha kesehatan sekolah, yang keempat kafetaria atau warung atau kantin sekolah. Pengelolaan ketatausahaan atau kantor. Kantor sekolah atau ketatausahaan sekolah atau suatu lembaga pendidikan akan berjalan dengan baik jika dilengkapi dengan seorang yang lebih personalia tata usaha yang bertanggung jawab langsung kepada manajer sekolah. Selanjutnya, pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat. Agar hubungan sekolah dengan masyarakat tercapai, pengembangan hubungan sekolah dengan masyarakat harus didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, prinsip otoritas, prinsip kesederhanaan, prinsip sensitivitas, prinsip kejujuran, dan prinsip ketetapan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan saat saya memaparkan materi. Terima kasih. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.